tugasnya kelompok. Satu kelas itu kan 5 kelompok. Di tiap kelompok tolong memilih satu topik bahasan, misalnya topik bahasan tentang peluang. Kemudian tolong cari minimal 10 jurnal yang membahas tentang peluang, ya, yang menggunakan peluang di dalam tulisan tersebut, gitu ya, di dalam jurnal tersebut. Nah, kemudian teman-teman lakukan review jurnal tersebut. Jadi, tinjauan pustaka ya istilahnya. Jadi ditinjau, kemudian dibahasakan menurut teman-teman bagaimana analisa teman-teman terhadap jurnal-jurnal tersebut ya. Ini sebenarnya kan udah kita lakukan di pertemuan pertama dan kedua, ada 2 jurnal sebenarnya udah saya kasih ke teman-teman ya. Cuman kan kita nggak bisa berlanjut waktu itu. Tapi nanti di pertemuan terakhir ada 2 pertemuan, saya harap teman-teman bekerja kelompok mereview jurnal terkait satu materi ya. Satu materi aja, satu kelompok satu materi. Silakan teman-teman berbagi di sana. Ada yang peluang, ada yang lain-lain gitu ya. Jadi yang lain. Nah nanti UAS-nya itu akan saya ambil dari review teman-teman. Jadi nanti di akhir perkuliahan teman-teman saling bertukar hasil review, kemudian nanti itu akan saya ambil dari sana sama-sama. Jadi review dari yang saya. Dan UAS mungkin tidak ada soal yang terkait materi lagi ya, tapi soalnya kan terkait pada review jurnal yang teman-teman lakukan. Kira-kira itu tolong disiapkan mungkin pertengahan Desember kita udah UAS ya. Tolong dipersiapkan reviewnya mungkin dari sekarang. Karena kita masih ada tunggakan setelah ini mungkin 2 materi lagi seperti pigeonhole dan kompleksitas algoritma ya. Kompleksitasnya mungkin kita cari yang sederhana aja karena yang lebih advance itu ada di mata kuliah yang lainnya. Oke, untuk saat ini kita membahas tentang induksi matematika. Jadi seperti yang saya ceritakan di minggu lalu, induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan model yang kita dapat, gitu kan ya. Kemarin di videonya Renaldi Munir, video 1 dan video 2, itu membahas bagaimana cara menggunakan induksi matematika dan sudah banyak sekali contoh yang diberikan gitu ya. Jadi ada banyak model yang sudah dibuktikan dengan induksi matematika, baik menggunakan induksi matematika sederhana, kemudian yang dirampatkan maupun induksi matematika yang kuat gitu ya. Jadi itu saya harap semua teman-teman sudah menikmati videonya. Untuk saat ini sebelum saya coba nanti membuktikan model yang kita udah dapat minggu lalu, kita kan sudah membuat model minggu lalu ya. Jadi kita akan coba buktikan dengan induksi matematika, mudah-mudahan bisa mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan mengenai materi induksi matematik yang sudah disaksikan lewat YouTube-nya Pak Renaldi Munir. Silakan ya. Di mana? Ada? Atau nggak ada? Semua udah jelas? Atau semua tidak jelas?
Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk saya sendiri masih kurang paham sama materinya, terus terutama di pembuktian yang eh, masih ada yang salah yang gitu, Pak. Ya, ada pembuktian ya. Jadi ada beberapa dia ada apa namanya? Ada contoh kalau terjadi cacat pembuktian. Oke, itu apa namanya? Itu juga sering dilakukan apa namanya? Sering terjadi ya ketika kita melakukan pembuktian dengan induksi matematik ternyata kita nggak sadar ada beberapa cacat pembuktian itu jadi tidak pas pembuktiannya. Contoh-contoh yang dia berikan sini. Saya coba sharing whiteboard, lihat ya. Kalau ini kok kecil ya, kalau sharing whiteboard. Saya share. Oke, share screen saya udah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi tadi temannya ada yang bilang belum terlalu paham materinya. Belum pahamnya di mananya, tapi belum dijelaskan ya. Kita coba apa namanya kupas sedikit induksi matematika. Ini ada tujuannya adalah pembuktian. Oke, nah di sini ada yang sederhana. Sederhana ini kayak apa? Gimana? Namanya induksi untuk n sama dengan 1 berlaku benar. Dan akan mengulang kali induksi untuk n asumsi gitu ya. N sama dengan K benar dan dibuatkan bukti berdasar asumsi untuk n sama dengan K plus 1 juga benar. Gitu ya. Jadi ini sederhana. Kenapa dibilang sederhana? Karena dia sorry ya. Karena tadi ada seminar dan seterusnya, suara saya agak juga. Kenapa dia disebut sederhana? Karena kita memikirkan bahwa basisnya selalu bernilai untuk n sama dengan 1 ya. Jadi induksi matematika untuk pembuktian model yang bersifat diskrit ya. Dan dia lebih ke bilangan positif ya. Bilangan positif yang apa namanya yang terkait dengan bilangan positif. Jadi kita membuktikan yang lain pun sebenarnya mungkin bisa tapi agak susah. Nah, yang seperti apa yang contoh basisnya mulai dari 1, misalnya kemarin kita sempat membuat model kalau itu kuadrat 3 kuadrat sampai kuadrat itu sama dengan kita berikan itu 1/6 ya. Wah, 2 kali
Ya, ya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, jadi kita mau membuktikan benar nggak ini? Karena kalau ini benar, kita nggak perlu lagi ini kan program perlu looping. Perlu looping artinya secara kompetitif ini adalah berdasarkan berapa banyaknya N. Jadi secara kompleksitas waktunya akan semakin tinggi N-nya akan semakin besar dia pengurutan itu. Dia akan looping sebenarnya. Tapi ketika kita sudah memilih sebuah formula seperti ini, tentunya kita langsung bisa menghitung hasilnya berapapun N yang saya N 1000 langsung masuk 1000 dikali 1000 ditambah 1 selesai. Dari sisi kompleksitasnya dia akan menjadi satu aja, tidak berdasarkan apa namanya, tidak tergantung dari nilai N. Tentunya dari jauh lebih enak dalam program. Jadi kita harus perlu membuktikan apakah untuk membuktikan itu kita mulai misalnya menggunakan apa namanya induksi matematik yang sederhana. Jadi kita mulai dari basis induksinya, basis induksi. Ingat ketika teman-teman lakukan induksi matematik, itu teman-teman akan melakukan pembuktian. Melakukan pembuktian artinya teman-teman berusaha membuat pihak lain percaya dengan apa yang teman-teman simpulkan. Ya, artinya pihak lain percaya, artinya pihak lain bisa memahami maksud dari teman-teman, gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita melakukan pembuktian. Artinya kita tidak membuktikan ke dalam diri kita sendiri, artinya kita tidak membuktikan kepada diri kita sendiri, tapi kita membuktikan kepada orang lain. Ketika kita membuktikan kepada orang lain, artinya eye level dari orang lain itu harus kita perhatikan. Artinya pemahaman dari orang lain itu harus kita perhatikan. Maksudnya apa? Bahasa kita membuktikan harus benar-benar sesederhana mungkin, segampang mungkin untuk apa namanya, segampang mungkin untuk dimengerti oleh orang, gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk matematik? Kita benar-benar harus mengikuti pakem dia, benar-benar mengikuti pola dia. Yang pertama, kita harus membuktikan basis induksi, ya. Dan kita harus mau menulis, oke, berlaku benar untuk N sama dengan 1. Ini mungkin akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan berlaku benar untuk N sama dengan 1. Jadi pada saat N sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 1 plus 1 per 6 sama dengan 1 kali 2 dikali 3 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Terbukti benar. Benar. Untuk N sama dengan 1. Nah, ini langkah basis selesai. Teman-teman bisa lihat, semakin banyak kita menuliskan penjelasan, maka peluang orang lain semakin mengerti akan semakin besar. Ya, artinya di dalam melakukan induksi matematik jangan irit banget sama tulisan, gitu. Dia harus benar-benar dipahami. Kita mau membuktikan. Izin bertanya sebentar, Pak. Oke. Sebentar. Untuk di pembuktian basis induksi ini, kalau misalnya di basis induksi tidak terbukti bahwa N itu sama dengan 1, berarti tidak bisa dilanjutkan, Pak, ya? Atau gimana, Pak? Ya, tidak bisa dilanjutkan. Sudah, berarti tidak terbukti bahwa ini benar.
langsung kesimpulannya seperti itu, karena di kesimpulan langsung nanti bahasanya begini, karena pada langkah basis induksi sudah tidak terbukti benar, maka pernyataan di atas terbukti tidak benar. Jadi ini kan pernyataan, kan ya? Ya, oke. Nah, kemudian ini kan langkah basis. Ketika dia sudah terbukti benar, maka kita harus sorry, ketua kelas, tolong siapapun yang bertanya atau menjawab bisa dicatat ya. Tapi memang yang bertanya atau menjawab itu nggak mau dicatat, silakan. Kemudian nomor 2, ketika ini sudah terbukti benar ya untuk yang satu, kita lanjut ke langkah 2. Kita harus menulis. Kemudian di langkah induksi, pertama adalah pernyataan benar dan sama dengan sehingga 1 ditambah 2 ditambah sampai kuadrat itu sama dengan 1 per 6. Ya, jadi kita ganti semuanya dengan K. Dan ini kita asumsikan. Ya, namanya mengasumsikan, itu berarti tidak ada syarat. Ya. Tidak ada syarat. Jadi saya asumsikan bahwa diri saya orang ganteng. Ya udah, nggak boleh ada yang protes gitu ya. Karena saya mengasumsikan itu gitu ya. Oke. Jadi kita mengasumsikan sesuatu ini tidak ada syarat. Intinya memang kita membuktikan mengasumsikan itu benar. Kemudian buat kita buktikan pelaku benar. Terus sampai 1 dan sampai dengan kita lihat, kita akan membuktikan, tapi kita akan menggunakan asumsi yang sudah kita buat. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke, tunggu ya. Tes apa suaranya lebih baik? Sudah Pak, sudah Pak. Lebih baik ya. Oke, oke. Ya, saya coba pakai headset. Mudah-mudahan lebih baik ya. Oke, perlu saya ulang atau lanjut? Yang di bagian Siapa di bagian asumsikan itu Pak, di bagian langkah induksi. Oke, saya ulang aja ya. Oke, nah ketika di basis induksi sudah terbukti benar, kita harus lanjut sekarang ke langkah induksi. Jadi bagian kedua dari induksi matematik. Langkah induksi ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan asumsikan pernyataan
benar untuk N sama dengan K. Ya, jadi kita ambil sembarang nilai maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube-nya Pak Renaldi Munir, induksi matematik itu kayak main domino yang seperti ini ya, yang dijajarkan gitu kan. Jadi dominonya diberdirikan, kemudian ketika ditoel satu maka dia akan menjatuhkan yang lain, gitu kan ya. Nah, artinya apa? Ketika ini ditoel benar jatuh, jadi terbukti jatuh, maka ketika kita ambil sembarang nilai di K dan kita anggap dia jatuh, maka dia akan menjatuhkan di K plus 1, itu maksudnya. Ya, memang benar kita ambil sembarang nilai di K, kita jatuhkan, dan dia menjatuhkan di K plus 1, berarti dia semuanya jatuh berarti gitu ya. Itu maksudnya, logikanya begitu. Sehingga kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K, sehingga akan berlaku atau benar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah K kuadrat itu akan sama dengan K kali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6. Dan ini benar. Ingat, benarnya ini tanpa syarat. Karena kita melakukan asumsi. Gitu ya. Kita melakukan asumsi. Ya, Pak ya kalau memang ini jatuh, kalau nggak jatuh gimana? Nah, kita asumsikan dia jatuh. Kalau misalnya dia jatuh, apakah dia akan menjatuhkan di K plus 1 gitu maksudnya. Ya, jadi tidak ada syarat apa-apa. Jadi kita anggap itu memang benar gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan asumsi tersebut akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ingat, pembuktian ini harus menggunakan asumsi yang dibuat. Nggak boleh tidak, gitu ya. Jadi, apa asumsinya? Pakai. Sehingga, oke, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, sengaja kita melakukan seperti ini. Harusnya kan bisa aja Anda nulisnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai K plus 1 kuadrat. Misalnya gitu. Ya, bisa seperti itu kan. Tapi kita nggak melakukan itu. Kita sengaja sisipkan K kuadrat. Apa artinya? Karena kita mau mencari bentuk ini di sini. Nah, kita akan menggunakan asumsi gitu kan. Oke. Oke. Nah, ini kan sama dengan karena N-nya sekarang berganti K plus 1, berarti di sini juga diganti K plus 1 semua. K plus 1 plus 1, kemudian 2 kali K plus 1 plus 1, itu kan, per 6. Ya, atau sama dengan kalau kita buat, jadi K plus 1 ditambah K plus 2 ditambah 2K plus 2 plus 1 lagi plus 3 berarti per 6. Kan gitu jadinya ya. Nah, kemudian kita lihat asumsi ini kita anggap benar. Ya, asumsi ini. Berarti kan ini masuk di dalam asumsi. Ya kan? Pola yang sama dengan asumsi. Berarti kita bisa menulis kalau ini kita bisa ganti menjadi K kali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6 ditambah K plus 1
kuadrat. Ya. Nah, ini artinya kita sudah menggunakan asumsi. Ya. Seperti itu. Atau biasanya kalau orang yang lebih rapi, itu diisi ini. Berdasarkan asumsi. Gitu ya. Sehingga orang lebih mengerti kok bisa berubah jadi gini. Gitu ya. Jadi ternyata berdasarkan asumsinya. Karena asumsinya dianggap benar tadi, berarti ini benar dong, gitu ya. Dianggap benar dong, gitu ya. Sehingga ini harus diolah. Ingat, di dalam melakukan pembuktian, teman-teman mengolah satu aja. Mau diolah sebelah kiri, menuju ke sebelah kanan boleh, atau diolah sebelah kanan, menuju ke sebelah kiri boleh. Jangan sampai mengolah dua-duanya. Ya, sehingga nantinya orang tidak akan melihat itu sebagai satu pembuktian, gitu ya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mau membuktikan bahwa Gede Santi Astawa itu sama dengan misalnya Wayan Santiase gitu ya, maka harus mengubah salah satunya, entah diubah Gede Santi Astawanya biar sama dengan Wayan Santiase, atau diubah Wayan Santiasenya biar sama dengan Gede Santi Astawa. Jangan sampai Gede Santi Astawanya diubah, Wayan Santiasenya diubah, nanti ternyata terakhirnya kelihatan, oh ini sama loh, tapi sama-sama sudah berubah gitu kan. Orang jadinya, loh mana buktinya gitu. Walaupun jadinya tetap sama, tapi orang nggak lihat bukti di awal. Kan di awal maunya bukan membuktikan yang begini, tapi yang di awal gitu ya. Jadi ketika teman-teman memiliki seperti ini, bisa teman-teman ubah salah satu. Misalnya kalau saya mau ubah di sebelah kiri gitu ya. Karena ini ada dibagi 6, maka di sini saya harus menggunakan pembagian 6 juga, sehingga jadinya K plus 1, 2K plus 1, dan 6 ditambah 6 kali K plus 1 kuadrat per 6. Ya, kan gitu ya. Biar dia penyebutnya sama. Gitu. Kemudian kita buka yang ini. Oke, jadinya K plus 1 ditambah 2K plus 1 ditambah 6 kali K apa itu? Nah, kalau kita buka jadinya K kuadrat plus 2K plus 1. Kalau nggak salah ya. Oke. K kuadrat plus 2K plus 1. Oke. Per 6. Kan ini. Oke. SDA. Ini malas nulis. Ya. Jadi kita berusaha membawa ke bentuk ini. Kita usahakan bisa membawa dia ke bentuk itu. Gitu. Ya. Terus setelah itu kita gabungkan semua, misalnya ini kan sama dengan sorry, ini bukan plus ya, kali ya, di sini aja yang plus ya. Jadi kita gabungkan semua, uh, oke, ini dulu gabungkan, berarti di sini K kuadrat plus plus K ini ya, yang ini K kuadrat plus K dikali 2K
dikali 2K plus 1 plus 6 ini saya inikan aja 12K plus 6 itu, kemudian kita kalikan lagi jadi 2K pangkat 3 2K pangkat 3 kemudian plus K kuadrat plus 2K kuadrat plus K plus 6K kuadrat plus 12K plus 6 itu kan per 6. Kemudian 2K pangkat 3 plus K kuadrat 3K kuadrat 9K kuadrat ya plus K berarti 13K plus 6 per 6 ya. Nah, yang saya tadi sebutkan nggak boleh diubah dua-duanya, ada juga teman-teman mungkin bisa lakukan ini, gitu ya. Artinya melakukan ini, bukan bisa melakukan ini. Ini contohnya. Jadi di sini dikalikan jadi K kuadrat yang ini ya. K kuadrat plus 2K, 3K berarti ya, 3K plus 2, kemudian dikali dengan 2K plus 3 per 6, sehingga berubah menjadi 2K pangkat 3, ya. 2K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K kuadrat ditambah 9K ditambah ini ditambah 6 ditambah lagi yang ini sekarang 4K ditambah 6 ditambah 6 juga kan. Saya salah ini. K ini sama ini berarti kan 2K pangkat 3, ini sama ini berarti 3K kuadrat, ini sama ini berarti 6K kuadrat, ini sama ini berarti 9K. Ini 6-nya dari mana? Ini salah. Kemudian 2 sama 2K jadi 4K, 2 sama 3 jadi 6. Nah, 6. Oke. Kemudian diubah lagi menjadi 2K pangkat 3 ditambah K kuadratnya jadi 9K kuadrat ditambah K nya jadi 13K plus 6 per 6 ya. Teman-teman bisa lihat antara bentuk ini dengan bentuk ini sebenarnya itu udah sama ya. Jadi banyak orang membuktikan dengan cara begini, ini yang nggak boleh gitu ya. Jadinya buktinya adalah ini sama dengan ini, padahal tadinya kita mau membuktikan bahwa mana tadi pertama ini ya, ini sama dengan ini ya, atau mungkin bentuk yang kedua ini sama dengan ini. Oke, artinya kita harus membawa ke bentuk ini kalau mau merubah yang di sebelah kiri, itu maksudnya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dua-duanya dirubah memang jadinya terbukti, tapi masih meragukan bagi bagi orang yang mau kita kasih bukti gitu kan. Nah, ini kan udah berubah gitu kan ya. Artinya apa? Ketika kita mau membawa ke sini, kita harus bawa lagi, misalnya ini adalah K pangkat 3 gitu ya.
Itu ya. Ini adalah K, K, K. Oke. Kemudian karena di sini ada 2, pasti salah satu dari ini harus mengandung angka 2 gitu. Misalnya angka kelas ini 2. Oke. Kemudian kita geser-geser lagi. Maksudnya biar sama dengan ini kan. Gitu. 2K plus 8 biar sama. Gitu. Ya. Oke. Kita bisa nyontek ke sini juga kan. K plus 1, karena kalau ini kita jabarkan tetap sama jadi seperti ini gitu kan. Jadi 2K plus 3, K plus 1, K plus 2 kan gitu. K plus 3, K plus 1, K plus 2. Nah, ketika kita lakukan ini sama aja dengan yang tadi. Jadi terbukti benar. Nah, ingat, induksi nggak selesai di sini. Seringkali teman-teman kalau membuktikan terbukti sudah selesai di sini, padahal harusnya ada kesimpulan. Ya, kesimpulan. Tunggu dulu ya. Oke, mohon maaf. Kesimpulannya, jadi kita harus tulis karena sudah terbukti benar untuk basis dan langkah induksi K, pernyataan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai N kuadrat sama dengan N kali N plus 1 kali 2 N plus 1 per 6 adalah terbukti benar. Ya. Jadi teman-teman harus tetap menulis kesimpulan seperti ini gitu ya, sehingga selesai sudah tugasnya untuk melakukan pembuktian secara induksi matematik. Oke. Nah, kira-kira itu gambaran ya cukup besarnya dari induksi. Ada yang mungkin mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa duluan ini, Pak? Ya, boleh aja, boleh aja. Oh, kenapa kita selalu mengasumsikan bahwa N sama dengan K itu selalu benar, Pak? Oke. Ya. Kenapa kita harus membuat suatu asumsi gitu ya? Jadi ketika kita membuktikan dengan induksi, prinsipnya kembali seperti domino ini ya. Ketika domino ini kita jatuhkan satu, bagaimana kita berhasil kita yakin bahwa semua domino akan jatuh? Ya, bagaimana kita bisa yakin kalau semua domino akan jatuh? Karena kita nggak tahu di belakang ini seperti apa kondisinya kan, kita benar-benar gelap kan. Bagaimana kita bisa tahu kalau semua domino akan jatuh? Nah, kita akan bisa mengetahui semua domino jatuh atau tidak ketika kita random ambil sembarang nilai, sembarang baris domino keberapapun. Misal kita deretkan 1000 domino, kita random ambil 700 deh. Ketika 700 kita lihat jatuh,
ternyata yang 701 dia jatuh gitu. Oh, berarti akan apa namanya akan membuat kita lebih yakin, oh ternyata jatuh nih untuk 701. Berarti ketika kita mengambil sembarang nilai n dan kita anggap dia jatuh, dan ternyata n tersebut sembarang nilai k dan dia jatuh, dan kemudian k tersebut berdasarkan asumsi k tersebut ternyata k plus 1 juga benar, berarti semua benar dong. Artinya ketika k-nya 1, 2 kena asumsi tersebut juga benar. Ketika k-nya 3, 4 kena, 4, 5 kena, 6, 5, 6 kena, kan gitu jadinya ya. Jadi dia akan berurutan. Sehingga kita harus memang mengasumsikan satu nilai. Kalau kita tidak mengasumsikan, kita kan bingung juga. Kembali nanti ke kondisi kita membuktikan by kasus. Misalnya, anggap aja Pak, kita mendorong yang ke 700. Nah, kan yang ke 701 kan jadi jatuh. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang 700, bagaimana kalau yang ke 600? Oh, kalau kita dorong 600, nih 601 jatuh, Pak. Bagaimana dengan 500? Nah, itu nggak akan selesai-selesai, gitu kan. Tapi ketika kita memperumum itu, kalau saya mengambil sembarang nilai K, berapapun itu K-nya, dan saya bisa membuktikan bahwa K plus 1 juga akan ikut menjadi benar, jadinya saya yakin bahwa untuk semua nilai K plus 1-nya pasti akan benar gitu kan. Jadi untuk sembarang nilai K-nya berapa aja gitu. K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, sampai K-nya N, itu pasti akan benar gitu kan. Ya. Jadi itu logika yang dikembangkan di induksi ini. Sehingga di induksi ini dia punya batang tubuh, ada basis, ada langkah, dan di langkah ini ada asumsi, ada pembuktian. Kemudian ada kesimpulannya. Jadi ini memang batang tubuh pembuktian ala induksi matematika karena mengambil karakteristik dari kartu domino ini gitu ya. Oke, kira-kira itu mungkin penjelasannya. Ada Baik, Pak. tambahan? Terima kasih. Ya, oke, makasih. Ada lagi kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apabila untuk yang N sama dengan K-nya itu tidak N-nya tidak diubah ke K, itu apakah boleh, Pak? Karena di video yang Pak Renaldi Munir itu tidak ada mengubah ke K, dia langsung ke N saja gitu. Apakah bisa seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Boleh, ya. Artinya kan ini untuk mempermudah pemahaman kita, tapi itu memang tergantung referensi yang kita pakai ya. Saya berkali-kali mengatakan kita di informatika itu terkadang kita harus sedikit lebih cerdas daripada teman-teman di matematik gitu ya. Kenapa? Karena reference atau buku teks di informatika itu terkadang tidak ada kesepakatan antar penulisnya ya. Jadi contoh lah operator untuk OR aja ada berapa banyak operator yang dipakai gitu kan. Jadi ada yang pakai topi seperti ini kan, A or B gitu. Ada yang pakai tambah seperti ini, ada yang pakai OR seperti ini gitu ya. Dan ada lagi yang lain kalau kita telusuri lagi gitu ya. Dan itu tergantung dari penulisnya. Nah, sama dengan ini, ketika dia mengasumsikan untuk N sama N benar, gitu kan, berarti nanti akan dibuktikan untuk N sama dengan N plus 1 benar. Gitu. Secara rohnya sama aja sebenarnya gitu ya, secara roh pembuktiannya gitu ya. Cuman memang kadang-kadang kita jadi mikir nih karena yang mau dibuktikan pernyataannya kan seperti ini ya. Jadi pernyataannya kan sampai N. Ketika kita mau mengambil asumsi untuk N, berarti kita akan membuktikan N plus 1 sebenarnya. Tidak sesuai dengan pernyataan di awal gitu ya. Makanya banyak juga referensi yang dia buktikan untuk K dulu gitu ya. K itu sembarang nilai di rentang 1 sampai N gitu kan ya.
di rentang 1 sampai N K, sembarang nilai K gitu kira-kira. Sama aja sih sebenarnya ya, jadi tergantung referensi ya. Cuman kalau kita saklek banget ya, apa namanya, karena prinsipnya seorang programmer nggak boleh saklek gitu ya. Jadi programmer itu harus fleksibel. Jadi harus benar-benar bisa apa namanya, membaur dimanapun. Karena kalau kita nggak membaur, kita nggak bisa menggali karakteristik dari masalah tersebut dan kita nggak bisa membuat model yang baik gitu ya. Sehingga itu sebenarnya sering saya katakan ketika kita jadi informatika kita harus sedikit lebih cerdas dan fleksibel. Jadi kadang-kadang kita bisa mendapatkan suatu karakter model yang bagus dari orang yang benar-benar yang tidak bisa kita prediksi gitu. Makanya di sini saya sering sekali mengatakan jangan memilih-milih pergaulan gitu ya, karena sebodoh apapun orang itu bisa jadi dia dewa penyelamat Anda gitu ya. Kalau kita ngomong programmer gitu, sebagai seorang programmer, karena programmer itu memang harus seperti itu, harus fleksibel banget. Ya oke lah, berarti ini N, berarti di sini ya N plus 1 gitu ya. Jadi cuman ya itu berdasarkan referensi sekali lagi ya. Oke, kira-kira itu ya, Dik ya. Oke, kira-kira ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan untuk mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan itu modifikasi aljabar, Pak. Jadi ada kemungkinan untuk menyamakannya itu lebih dari satu cara ya, Pak ya? Betul, betul. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, betul. Jadi tergantung dari kemampuan aljabar kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kan makanya seringkali jalan tersingkatnya adalah dua-duanya diubah seperti ini. Seringkali terjadi seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya itu di dalam induksi tidak dibenarkan gitu ya. Jadi karena di dalam pembuktian sebenarnya tidak dibenarkan gitu ya. Tapi seringkali karena memang keterbatasan kemampuan aljabar dia ubah dua-duanya kayak gitu. Sama kayak tadi, saya juga kan terbatas kan dari sini menuju sini saya kan kebingungan juga kan. Karena nggak bagus juga aljabar saya kan ya. Sehingga saya dari sini menuju ke sini itu saya nyontek ke atas gitu ya. Oh, sama aja nih dengan ini gitu ya. Oke. Jadi kayak ada sebenarnya di proses ini kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Jadi kayak di proses ini ya, kayak ada sesuatu yang harusnya ditambahin di sini gitu. Sehingga menjadi ini gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Oke. Tapi hilangnya itu bukan berarti pembuktian ini tidak sah seperti pertanyaan temannya tadi. Jadi ada beberapa contoh di Renaldi Munir pembuktian tidak sah itu. Oke, ini tetap sah. Cuma memang kemampuan aljabarnya yang memang harus ditingkatin lagi ya. Ya susahnya matematik emang di sana ya. Jadi selain dia ke arah apa namanya numeriknya juga aljabarnya ya. Jadi itu memang bagian yang paling saya nggak suka sih sebenarnya. Oke, kira-kira itu. Ada hal lagi? Bertanya dan memastikan, Pak. Iya. Berarti untuk di asumsi pertama yaitu di mana N sama dengan K itu tuh termasuk di asumsi kedua tuh Pak ya. Makanya bisa bersangkutan kenapa jadinya 1/2, 2/2, 3/2 sampai K pangkat 2 ditambah lagi dengan K plus 1 tambah kuadrat. Itu Pak Ya, ya. betul. Jadi memang harus dibuat asumsi itu kepake gitu. Harus dibuat begitu gitu. Ya. Jadi harus dibuat asumsi yang kita yang kita buat itu terpakai dia. Ya, jangan sampai nggak kepakai. Itu maksudnya. Ya. Memang harus disangkut. Oke. Nah, ini contoh induksi sederhana di mana basisnya mulai dari
1 gitu. Mungkin nggak ada yang basisnya bukan 1 gitu. Bisa aja, atau mungkin basisnya apa ya, perlu pembuktian lebih lanjut. Nah, yang pertama mungkin nggak basisnya bukan 1, itu kita buktikan dengan induksi yang dirampatkan, gitu kan ya. Ketika induksi dirampatkan, apa cirinya menurut Redar Munir? Induksi yang dirampatkan. Izin jawab, Pak. Iya. Untuk basisnya itu dimulai dari nilai terkecil bilangan tersebut. Nah, oke. Ya, jadi nilai terkecil dari bilangan tersebut. Oke. Ya. Oke. Jadi bagaimana, ada nggak contoh kasus yang nilai basisnya bukan 1 gitu ya? Apa kira-kira kasus? Izin menjawab, Pak. Oh, oke. Sorry. Iya, silakan. Misalnya itu bilangan tak negatif, jadi basisnya itu bisa 0, Pak. Bilangan tak negatif, jadi basisnya itu bisa 0. Contoh pernyataannya ada nggak? Contoh pernyataan yang mau dibuktikan. Misalnya kalau kita lihat di Renaldi Munir, itu kan setiap bilangan bulat merupakan perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima, gitu ya. 1 atau lebih bilangan prima. Nah, dia basisnya berlaku untuk n sama dengan 1. Apakah pernyataan itu berlaku untuk n sama dengan 1? Jadi bilangan 1 merupakan perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Enggak kan ya? Bilangan prima terkecil itu 2 gitu kan. 2 dikali berapa biar jadi 1? Kayak gitu. Jadi dia enggak masuk. Dia baru masuk ketika n sama dengan 2. Di mana 2 sama dengan 2 dikali 1. Jadi ini bilangan prima. Gitu kan? Karena 2 adalah bilangan prima, maka terbukti untuk basis n sama dengan 2, bilangan 2 merupakan perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Kan gitu kan? Ya, jadi tidak selalu ya basisnya n sama dengan 1. Sehingga teori induksi sederhana digugurkan dan diperbaiki menjadi induksi yang dirampatkan. Apakah induksi yang dirampatkan itu bisa untuk n sama dengan 1? Bisa. Jadi kasus-kasus yang seperti ini bisa dikerjakan dengan induksi yang dirampatkan, sehingga di dalam induksi yang dirampatkan tadi seperti yang dikatakan temannya, basisnya bukan lagi n sama dengan 1 berarti, tapi basisnya adalah nilai terkecil yang memenuhi pernyataan tersebut, gitu ya, yang memenuhi pernyataan ini. Nilai terkecilnya berapa? Ya. Misalnya ketika dulu tuh ada ATM ya. Kalau zaman saya itu masih ATM-nya itu isi uang 2 jenis, yaitu 20.000 sama 50 ribuan. Nggak ada 100 ribuan dulu gitu ya. Jadi dia isi 2 jenis uang ini. Ternyata berapapun saya menarik uang dalam puluhan ribu,
ya, dalam puluhan ribu ya, itu dia pasti bisa ditukar dengan dua pecahan ini, ya. Tapi tentunya nggak mungkin 10.000, kan gitu ya. Kalau N sama dengan 1, N 10.000. Kan nggak mungkin ditukar dengan 20 ribuan atau 50 ribuan. Ya, kalau 20.000 bisa ditukar dengan 20 ribuan. Ya kan? Tapi kalau misalnya 30.000, kan nggak bisa lagi. Gimana cara nukarnya? Gitu kan? Kalau 40.000 bisa dengan 20 ribuan. Kalau 50.000 bisa dengan 50 ribuan. Kalau 60.000 bisa dengan 20 ribuan. 70.000 bisa dengan 120, 150. 80 bisa dengan 4 kali 20 ribuan. 90 bisa dengan 220, 150. Ternyata dia basisnya mulai dari 40.000. Gitu. Walaupun sebenarnya di 20.000 dia memenuhi, tapi ternyata di 30.000 enggak. Jadi ketika kita mau buat domino, gitu ya, jadi dominonya itu ada yang renggang gini satu gitu ya, sehingga ini jatuh, ini nggak jatuh, pada saat 30.000 nggak jatuh gitu. Oke, sehingga basisnya ada di N sama dengan 4. Ya, tergantung kasusnya gitu maksudnya. Sehingga pada saat kita memperbicara tentang induksi yang dirampatkan, tugas pertama kita adalah mencari nilai basisnya itu berapa. Karena basisnya akan dibuktikan untuk N sama dengan nilai terkecil yang memenuhi pernyataan tersebut, gitu ya. Itu bedanya yang dirampatkan sama yang sederhana. Kalau sederhana diantem aja N sama dengan 1 gitu ya. Padahal nggak semua kasus bisa gitu. Oke, tapi sekarang dibawa ke yang dirampatkan. Ternyata, untuk semua kasus bisa nih pakai dirampatkan karena N-nya adalah N terkecil yang memenuhi. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Jadi bertanya, Pak. Oke. Berarti untuk nilai di contoh Bapak, itu berarti untuk nilai 20.000 itu bagaimana, Pak? Yang ini nggak bisa, tetap nilai terkecilnya 40.000. Sehingga kalau dulu ke ATM nggak bisa menarik uang 20.000 gitu ya. Jadi menarik uangnya pasti di atas 40.000 ke atas. Minimal 40.000. Dulu juga saya sebelum kan dari SMA sudah main ATM ya. Sebelumnya masih berpikir ini kenapa ya gitu, nggak boleh tarik 20.000. Ternyata programnya memang diprogram minimal 40.000. Jadi ternyata ini maksudnya, artinya karena ini kalau misalnya programnya diprogram minimal 20.000, dia akan gagal di 30.000 algoritmanya gitu ya modelnya. Jadi kalau dulu memang begini ya, jadi memang ATM-nya tuh ambilnya minimal 40.000. Bahkan setelah saya kuliah minimal 50.000 sih ya minimalnya, jadi dinaikin sama dia 40.000 dia nggak melayani. Sehingga kalau tabungan kita masih 40.000 itu udah nggak bisa dipakai, padahal tabungan ada tapi nggak bisa makan. Biasa jadi mahasiswa itu ya, aduh tabungan ada tapi nggak bisa makan. Kalau tabungannya 49.000 gitu ya nggak bisa diambil. Oke. Ya, ada tantangan ketika teman-teman melakukan induksi yang dirampatkan adalah mencari nilai terkecil yang memenuhi persyaratan tersebut, gitu ya. Yang kalau di contoh Renaldi Munir kayaknya ada contoh perangko itu ya. Ya, yang perangko itu juga itu masuk dalam mencari dulu nilai basisnya berapa. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Iya. Sejauh ini kan saya lihat contoh-contoh pembuktian induksi matematika itu untuk kasus yang jumlah itu kayak Fn itu. Tapi kalau UN itu apa dia bisa juga, Pak, induksi matematika? Seperti yang Bapak minta
waktu itu mencari jumlah segitiga gitu, apa bisa dibuktiin juga, Pak? Oh, ketemu nggak modelnya? Saya sama teman saya ketemu sih, Pak. Wah, mantap, mantap, keren, keren. Ya, oke. Ya, ntar coba kita ini kan ya, coba kita praktekkan, membuktikan yang model yang minggu lalu kita dapat untuk jumlah jumlah jalan itu ya. Oke, kemudian nah satu lagi, induksi kuat. Jadi ternyata induksi yang dirampatkan ini dirasa masih belum cukup juga gitu ya untuk kadang-kadang untuk satu atau dua kasus yang membutuhkan pembuktian lebih banyak, gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang tidak cukup satu asumsi. Dia asumsinya perlu beberapa, gitu ya. Sehingga dibutuhkanlah dimunculkanlah induksi yang kuat, gitu ya. Jadi asumsinya butuh beberapa, gitu ya. Maksudnya asumsinya butuh beberapa gimana? Ketika misalnya kasusnya itu kepecah dua sebenarnya dia ya. Jadi nantinya dia terpecah jadi dua gitu. Jadi ketika misalnya anggap aja ketika dia bilangannya positif, maka akan menjadi begini, kalau bilangannya negatif akan menjadi apa gitu ya. Contoh kasusnya, sorry saya agak lupa, mungkin nanti sambil jalan kita ingat-ingat lagi ya. Tapi setidaknya kita bisa pahami karakteristiknya, kenapa ada induksi kuat gitu ya. Karena ternyata ada beberapa kasus yang membutuhkan lebih dari satu asumsi gitu ya. Seperti itu kira-kira perkembangan. Ini kan perkembangan ya. Jadi ada induksi sederhana dikembangkan menjadi induksi yang dirampatkan, dikembangkan lagi menjadi induksi yang kuat gitu ya. Karena kalau kita punya kasus seperti ini pun, kalau kita membuat asumsi yang banyak ya sama aja kan, boleh aja gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi misalnya kita buat asumsinya untuk N sama dengan K, asumsi untuk N sama dengan K plus 1 juga benar, maka kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 2, boleh aja kan, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan sebenarnya untuk kasus ini jadi boros gitu. Makanya di dalam induksi kuat bisa lebih dari satu asumsi, satu atau lebih gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh gitu ya. Jadi kalau emang dibutuhkan satu ya satu aja gitu kan. Artinya induksi kuat itu akan menjadi jadi kayak gini lah ya. Jadi ini induksi kuat, kemudian himpunan bagiannya adalah induksi yang dirampatkan gitu kan. Ini adalah yang sederhana ya kayak gitu lah ya. Jadi lebih diperumum lagi gitu. Oke, kira-kira itu. Nah, menyangkut dari model yang kita dapat kemarin, kan kita kalau nggak salah, harusnya nggak salah ya, kalau nggak salah. Oke. Seperti ini, dari A ke B ya. Jadi jalan dari A ke B. Jadi model yang kita dapatkan adalah kalau yang rekursifnya fx y misalnya sama dengan 1 kalau x sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Kemudian fx min 1, y ditambah fx, y min 1 untuk else-nya lah gitu ya, selain itu ya. Kemudian kita juga mendapatkan bahwa f x, y itu sama dengan kombinasi x plus y x gitu ya. Jadi ada dua model seperti ini. Yang sebenarnya sama aja gitu ya. Cuman penerapannya menjadi
apa namanya, jadi lebih gampang menerapkan yang ini gitu kan, dibandingkan dengan model yang ini. Dari sisi waktu ya, dari sisi waktu komputasi. Kalau gampang dari sisi hardcode-nya tergantung programmernya suka yang mana ya gitu ya. Atau tergantung dari bahasa pemrogramannya. Kalau pakai bahasa pemrograman C++, saya milih yang ini aja deh gitu. Kenapa? Karena membuat fungsi kombinasi cukup ruwet. Ya, ruwet banget gitu ya. Tapi kalau misalnya bahasa pemrogramannya pakai MATLAB atau R ya pasti pakai ini karena udah ada fungsi kombinasi gitu ya. Tinggal pakai ya. Ya. Tapi kalau misalnya pakai C++ atau Pascal ya mending ini deh. Lebih nyaman gitu. Ya, kira seperti itu. Nah, sekarang kan kita harus buktikan kan ya. Bagaimana kita caranya membuktikan gitu, bahwa model ini valid kan gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita pakai basis induksi, tentunya basis induksi ini akan dibuktikan untuk N sama dengan 1, K sama dengan 1. Sorry, bukan K. Ini kita pakai XY berarti ya, NX sama dengan 1, Y sama dengan 1 gitu lah ya. Oke, sehingga F11 oke, itu akan sama dengan F11 kalau kita pakai yang ini berarti F01 ditambah F10 gitu dong ya. Oke. Berarti F01 ditambah F10 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Terus bagaimana kita menyatakan itu benar 2? Oh benar Pak, karena akan ada 2 jalan. Ya, berarti kan nanti kalau misalnya untuk N sama dengan K, kita bisa menyatakan benarnya gimana gitu kan. Nah ini menyangkut dari pernyataan tadi temennya. Apakah dia bisa dilakukan pembuktian untuk UN gitu ya. Jadinya jawabannya agak susah. Kenapa? Di sini aja kita ketemu 2 ini benar apa enggak? Kan gitu jadinya. Kan agak berbeda dengan yang tadi ya. Bahwa ketika saya masukkan dia 1 untuk basis induksi, 1 kuadrat sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Kan benar. Ya kan? Kan terbukti. Ya. Kalau yang ini juga 2 sama dengan 2 kali 1. Karena 2 ini adalah bilangan prima, berarti terbukti ini benar. Gitu kan? Oke. Di sini juga sama. Begitu dia 4, 40.000 bisa ditukar dengan 2 kali 20.000. Kan terbukti. Gitu kan? Nah, sekarang di sini ketika F11 sama dengan 2. Nah, F11 ini apa? Kan gitu kan? F11 sama dengan 2. Apakah ini benar? Kan itu pertanyaannya. Itu loh maksudnya ya. Kenapa dia selalu SN jadinya gitu. Jadi ini dirubah jadinya. Jadi ini sama ini digabung. Ya, digabung. Makanya jadinya misalnya ini. Jadi kita mau membuktikan F X, Y itu sama dengan C X plus Y X. Ya, kenapa? Karena kita mau membuktikan
yang ini kan seperti yang ini. Apa namanya? Ini. Jadi ini ada yang looping, kita buat dia lebih sederhana kan gitu ya. Nah, fx, y tadinya kan seperti ini. Kita buat dia lebih sederhana kan gitu. Jadi f apa namanya nih, x min 1, y ditambah f x, y min 1 itu akan sama dengan c x plus y x gitu ya. Oke. Maka sebenarnya yang mau kita buktikan kan yang ini ya. Sehingga f11 di basis itu akan sama dengan kombinasi 1 plus 1 1 ya. Kemudian ini akan menjadi f01 ditambah f10 sama dengan kombinasi 21. Ini akan menjadi 1 plus 1 sama dengan kombinasi 21, 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini akan menjadi 2 sama dengan 1 kali 2 per 1 kali 1 ya. 2 sama dengan 2. Tadi akan terbukti. Ya. Jadi yang kita buktikan adalah ini ternyata benar sama dengan ini gitu. Oke. Model itu. Oke. Kira-kira gitu. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mengambil asumsi? Asumsi kita asumsikan fn, k itu benar. Ya. Bahwa dia adalah kombinasi n plus k n. Kan gitu kan? Kemudian berdasarkan asumsi akan dibuktikan f yang mana nih ditambahin 1. Misalnya fn plus 1, k benar. Merupakan kombinasi n plus 1 plus k n plus 1 gitu jadinya. Ya. Nah, yang akan kita buktikan yang ini. Gitu. Ya, berdasarkan asumsi ini. Oke. Sehingga fn plus 1 itu kan sama dengan fn, k, karena fn plus 1 min 1 kan, jadi fn aja ditambah fn plus 1, k-nya yang dimin, k min 1. Kan gitu ya, sama dengan kombinasi n plus k plus 1 gitu ya, n plus 1. Gitu. Oke. Nah, ini kan asumsi tadi. Sama dengan apa? Kombinasi n plus k, n plus f n plus 1, k min 1. Sama dengan kombinasi n plus k plus 1. Ya, n plus 1. Nah, kita lihat di sini. Ini gimana? Kan dia bukan asumsi. Kita nggak bisa merubah dia ke dalam bentuk kombinasi. Ya kan? Sehingga kita perlu satu asumsi lagi untuk menolong ini gitu. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh induksi yang induksi yang kuat gitu. Tidak cukup induksi yang dirampatkan saja. Sehingga ternyata kita perlu mengasumsikan bahwa f n plus 1, k plus 1, k min 1 itu sama dengan kombinasi n plus k n gitu kan. Karena n plus 1 plus k min 1, satunya kan hilang ya. Terus ini n plus 1 gitu. Jadi ini asumsi kita yang kedua.
Sehingga kita bisa menolong ini, jadinya kombinasi N plus KN ditambah kombinasi N plus K N plus 1. Gitu. Kan berdasarkan asumsi ini. Oke. Itu akan sama dengan kombinasi N plus K plus 1, N plus 1. Ya, inilah yang kita harus buktikan benar. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pembuktian yang ini. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang induksi kuat itu kenapa bisa Fn plus 1, K-1 sama dengan Cn plus Kn plus 1 itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, kita mengambil dua asumsi ya. Jadi asumsi yang pertama yang ini kan. Oke. Asumsi yang kedua, oke, saya ulang lagi. Asumsi yang kedua, kita memerlukan yang mana? Yang ini kan, untuk menolong ini kan. Sehingga kita memerlukan Fn plus 1, K min 1. Sama dengan, kan sesuaikan dengan ininya, pernyataannya. Sama dengan C, harusnya kan N plus 1 ditambah K min 1 ya. N plus 1, kan gitu ya. Nah, ini karena ada plus, min, kan jadinya C, N plus K, N plus 1. Gitu lah kira-kira ya. Oke, jadi seperti ini. Artinya apa? Kita butuh induksi kuat di sini. Kita perlu dua asumsi di sini gitu maksudnya. Ya, asumsi ini aja nggak cukup. Oke, lihat ya. Oke, setelah itu baru kita usahakan bawa misalnya ruas kiri ke ruas kanan misalnya gitu ya. Berarti sekarang ini kan sama dengan N plus K faktorial per, kalau rumus kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial ya. Ini kan rumus kombinasi. Sehingga kita terapkan di sini N plus K faktorial karena ini jadi yang N ini kan. Kemudian N plus K dikurang N jadi K faktorial. Ininya jadi N faktorial. Gitu. Oke, silakan Mary. Izin Pak, maaf Pak, Oke. terpencet. Oh, maaf kepencet ya, oke. Ya. Nah, yang ini juga N plus K faktorial per N plus K dikurang N plus 1 berarti K jadi N plus K dikurang N plus 1. Jadinya N plus K min N min 1. Ini hilang, jadinya K min 1 ya. K min 1 faktorial dikali N plus 1 faktorial. Oke. Sampai sini bisa mengikuti ya. Ini sama dengan di atas ya. Males nulis lagi kan. Oke. Karena ini plus, berarti kita coba untuk menyamakan penyebut. Ya.
Ini K faktorial, N faktorial. Ini agak kemana jadinya nih? Oke, biar sama penyebutnya. Sorry. K-1 faktorial. Coba kita lihat sini ya. Kalau saya punya K, atau jangan K deh. Saya punya 10 min 1, ya. 10 min 1 faktorial. Saya ambil sembarang nilai K. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 10. Ya. Oke. Jadi sama dengan 9 faktorial. Ya. Jadi harus dibagi 10. Benar nggak ya? Oke. Nah, kita kemudian punya sekarang yang min 1 faktorial ini ya. Itu kita ubah N plus K faktorial per K faktorial di N faktorial ditambah N plus K faktorial per yang ini jadinya adalah K faktorial dibagi K dikali N faktorial dibagi N. Ya. Kemudian kalau Anda misalnya A per B per C itu kan sama dengan A kali C per B, gitu kan? Sama dengan A kali C per B. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang N faktorial per N itu kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Kan di atasnya dia N Oh plus iya, 1. sorry. Plus ya. Oke, Ya, Pak. makasih ya, plus sih. Agak. Oke, plus 1 ya. Jadi kalau plus 1 kita coba yang lain. 10 plus 1 faktorial. Itu akan sama dengan 10 faktorial dikali 10 plus 1. Dikali 11 kan. Jadi kan sama dengan ini 10 faktorial. Sama dengan 11 faktorial kan. Oke, jadi ini sorry. Oke, makasih. Dikali, jadi N faktorial dikali N plus 1. Oke. Maksud saya biar dia faktorialnya tidak begini gitu loh. Ya, biar dia satuan aja. Oke, ini akan naik ke sana menjadi N plus K faktorial per K faktorial kali N faktorial ditambah N plus K faktorial kali K, karena ini naik ke sana ya, plus K faktorial kali N faktorial kali N plus 1. Ya, jadi masih ada kali N plus 1, maka kita kalikan di sini dengan N plus 1 per N plus 1. Ya, sehingga jadinya N plus K faktorial dikali N plus K faktorial dikali K dikali N plus 1 ya per sorry bukan kan salah saya karena itu tambah ya. Nah, oke. Ini tambah ya, nggak kali. Jadi ditambah, jadi gimana nih? N plus K faktorial dikali N plus 1 ditambah K ya kali K faktorial
kali n faktorial kali n plus 1. Oke. Terus bawa kemana? Ini biar jadinya biar gimana nih? Biar seperti ini kalau kita bawa ke dalam bentuk faktorialnya n plus k plus 1 faktorial per k faktorial kali n plus 1 faktorial. Sama dengan ini karena plus berarti n plus k faktorial dikali n plus k plus 1 per k faktorial dikali n faktorial dikali n plus 1. Harusnya begini nilainya ya. Oh, udah sama sebenarnya ya. Oke. Tinggal kita bisa membawa ke dalam bentuk kombinasi. Oke. Nah, ini dia. Testa ini tunggu. Oke. Oke, di sini saya agak stuck walaupun sebenarnya udah sama ya kalau kita jabarkan ya. Jadi dia akan menuju ke sini, cuman meraihnya ke sana jadi kurang. Tunggu dulu ya, masih stuck dulu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa jadi langsung aja saya bawa ke sini ya, n plus k plus 1 per n plus 1 gitu ya. Jadi ini akan menjadi sama gitu. Oke. Kenapa saya bisa langsung bawa sana? Karena ketika saya jabarkan kan sama aja dengan ini kan. Oke, saya jabarkan. Oke. Ya, jadi yang bisa kita pelajari di sini adalah ternyata kita membutuhkan induksi kuat gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu dua asumsi di situ. Yang kedua, ya menyangkut pertanyaan temannya tadi, kita tidak bisa lakukan pembuktian untuk UN gitu jadinya ya. Karena kan apa ya? Kita menyatakan UN itu benar jadi kurang kayak tadi ya. Bagaimana terus gitu ya? Ketika dua ini apakah dua ini benar? Apakah F11 sama dengan 2 ini benar? Oh benar Pak, dengan metode begini. Boleh. Tapi ketika kita membuktikan untuk FNK, bagaimana kita bisa membuktikan dengan metode begini? Gitu loh maksudnya. Ya, jadi dengan metode menggambarkan kan nggak bisa gitu. Ya, sehingga untuk UN-nya kita nggak bisa. Tapi tidak berlaku untuk semua kasus UN gitu ya. Tidak berlaku untuk semua kasus UN. Ya, yang di sini begitu. Tapi ketika UN-nya dia punya sebuah formula gitu ya untuk menghitung UN tersebut ya bisa aja. Jadi kita membuktikan dengan induksi matematik. Oke. Perlu dicatat induksi matematik ini untuk membuktikan, tapi tidak bisa untuk semua. Ini salah satu cara membuktikan ya. Ada beberapa karakteristik yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, dia itu suatu pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat positif. Ya, jadi dia harus berhubungan dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, biasanya dia merupakan satu generalisasi dari suatu permasalahan deret gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Misalnya, saya nggak tahu di Renaldi Munir ada atau tidak di dalam
Satu ruangan misalnya kita punya 100 tamu, setiap tamu akan berjabat tangan satu sama lain, misalnya seperti itu, maka kita harus membuktikan bahwa pasti akan ada berapa jabat tangan ya? Lupa saya. Oke, jadi pasti akan ada sekian jabat tangan, maka kita bisa membuktikan gitu ya. Oke, itu kira-kira apa namanya materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada pertanyaan. Yang saya ingin highlight di sini adalah ini adalah satu metode induksi matematika yang digunakan untuk membuktikan terutama di bidang diskrit gitu ya, di bidang diskrit yang berhubungan dengan bilangan bulat positif ya. Nah, karakteristiknya ada sejarahnya dari induksi sederhana, induksi yang dirampatkan. Karena kenapa dia berubah jadi induksi yang dirampatkan, karena tidak semua kasus itu apa namanya dia berlaku untuk n sama dengan 1 yang paling kecil. Kemudian ketika yang dirampatkan ini diubah menjadi induksi kuat. Kenapa? Karena tidak semua kasus dia apa namanya hanya perlu satu asumsi gitu ya. Jadi kadang ada beberapa kasus membutuhkan lebih dari satu, sehingga diperlukan induksi yang lebih kuat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu apa namanya konklusi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada mau pertanyaan lagi dari teman-teman. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Eh, Cuma sedikit aja sih, Pak, untuk mengetahui maksud soal bahwa itu bisa dibuktikan dengan cara induksi sederhana ataupun dirapatkan ataupun kuat tuh ada, Pak ya? Kan kita dari soal bisa langsung apa namanya menentukan ya. Kayak tadi kalau misalnya soalnya itu seperti ini, seperti ini, ketika n sama dengan 1 kan dia tidak bisa melakukan apa-apa kan, karena pernyataan ini tidak berlaku untuk n sama dengan 1. Oke, otomatis kita tidak akan mungkin menggunakan prinsip induksi sederhana gitu. Pasti kita akan berpikir menggunakan induksi yang dirampatkan, gitu kan? Nah, kemudian begitu kita mau menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan untuk kasus yang ini, ternyata di sini kita kebingungan kan? Ini udah ada asumsi, ini bisa jadi gini, gitu kan? Nah, ini gimana? Kan nggak ada asumsinya. Kalau misalnya dalam bentuk F, kita nggak bisa melakukan apa-apa, karena F itu satu fungsi bisa apa aja gitu kan. Bisa apa aja, bisa gimana aja, kita bagaimana menambahkan kombinasi dengan sebuah fungsi gitu. Kan itu kayak menambahkan orang yang ada di beda dunia gitu ya. Ada di dunia nyata sama dunia nggak nyata, gimana cara nambahinnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi karena fungsi ini kan masih dalam bentuk suatu hal yang sangat terbuka sekali, bisa apa saja gitu ya. Tapi kalau kombinasi dia kan sudah tertentu ya, suatu perumusan atau formula atau fungsi tertentu gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, ketika seperti ini kan kita butuh asumsi lagi nih. Saya nggak cukup nih satu asumsi, saya butuhnya tambah asumsi lagi dong gitu ya. Kalau yang ini diasumsikan benar untuk yang ini gitu kan. Nah, sehingga dia akan menjadi satu
apa namanya, satu dimensi udah jadinya, jadi sama-sama kombinasi gitu kan ya, sama-sama satu dimensi yang sama. Sehingga kita bisa menambahkan dia gitu ya, dia ada di ruang yang sama gitu. Kira-kira itu ya. Jadi based on problemnya gitu ya, pernyataannya. Jadi kita bisa memilih prinsip yang mana yang akan diterapkan gitu ya. Artinya apa? Ketika misalnya teman-teman punya problem yang seperti ini gitu ya, itu jangan dipaksakan saya harus pakai yang kuat sehingga saya tambahkan asumsi lagi, padahal dia tidak perlu asumsi lagi di sana gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Oke? Jadi nggak harus dipaksakan. Kayak mungkin contoh saya ketika teman-teman punya alat potong silet, teman-teman punya cutter, teman-teman punya gunting, jangan memaksakan misalnya untuk apa ya, untuk nguris gitu ya, pakainya gunting gitu kan susah kan, gitu. Nggak usah dipaksain gitu, walaupun gunting lebih powerful mungkin daripada cutter gitu atau daripada silet gitu kan ya. Jadi kalau memang dia cocoknya di situ gitu. Ya udah pakai itu aja. Oke. Kira-kira itu ya. Sorry ini sambil chat sama teman di jurnal juga ya. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan lagi? Ketua kelas sudah dicatat ya teman-teman yang aktif bertanya tadi ya. Dan ditambahkan nilai keaktifan. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Untuk minggu depan kita akan belajar di Pigeonhole ya. Pigeonhole Principle atau prinsip Sarah Merpati. Teman-teman masih bisa googling lagi atau youtubing lagi seperti apa sih itu, sehingga pada saat kuliah teman-teman bisa menambah nilai keaktifan sebanyak-banyaknya. Jadi ingat, ini sudah 2 pertemuan terakhir jadinya ya, prinsip Sarah Merpati sama nanti kompleksitas algoritma ya. Jadi kesempatan teman-teman untuk menambah poin keaktifan lagi 2 kali lagi, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Terutama teman-teman yang merasa kemarin belum ngumpul UTS dan lain sebagainya karena keterbatasan sinyal dan lain sebagainya, tolong keaktifannya ditingkatin ya. Jadi dipersiapkan untuk keaktifan. Oke. Itu kemudian biar saya bisa menilai juga untuk tugas kelompok, untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas kelompok itu kemarin sampai tugas 3 ya kalau nggak salah ya, atau tugas 2 lah ya. Tugas 2 kan ada beberapa kelompok belum mengumpulkan hasil diskusinya ya. Jadi kelompok yang tidak maju itu mengumpulkan hasil diskusinya. Kalau yang udah maju kan udah otomatis sudah dinilai pada saat presentasi gitu kan. Tapi yang tidak maju silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Jadi ada 2 kali kayaknya untuk
himpunan dan untuk peluang kalau nggak salah ya. Oke. Nah, biar bisa saya segera nilai karena semester saat ganjil itu semester pendek. Jadi pendek itu maksud saya kesempatan kita untuk menilai itu pendek gitu ya. Jadi Januari, Desember nilai harus sudah masuk, Januari sudah mulai persiapan untuk semester genap gitu ya. Belum kita ada beberapa libur kayak tahun baru dan lain sebagainya. Jadi biar tidak nanti terakhir teman-teman nggak ada nilainya gitu ya. Tolong segera dikirimkan. Saya lupa ada satu kelas yang memang sudah mengirim, tapi ada beberapa kelas yang tidak ada ya. Mungkin saya juga yang lupa menginfokan kalau yang tidak presentasi harus mengumpul hasil diskusi. Saya juga lupa mungkin ya. Ada di beberapa kelas saya infokan soalnya gitu. Ya, jadi mohon maaf mungkin kalau ada kesalahan, mohon segera disusulkan ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya izin stop sharing. Kemudian saya izin juga untuk end meeting ya. Selamat malam, tetap sehat untuk kita semua.